Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Papi, lihat, awannya banyak sekali. Celoteh anak kecil bermata indah. Alis matanya tebal, hidungnya mancung, matanya berbinar. Begitu juga dengan wajahnya. Ia terlihat sangat takjub menatap keindahan bumi dari ketinggian. Ya, dia sedang berada di dalam sebuah burung besi yang gagah perkasa. Gadis kecil berusia 7 tahun itu sangat senang dan takjub ketika melihat ke bawah. Awan putih yang berjejer rapi di bawahnya sudah mirip permen kapas bagi bocah lincah nan ceria tersebut. Anak kecil itu dan keluarganya akan menikmati liburan di Belanda selama 2 pekan ke depan, sekaligus untuk mengunjungi sang nenek yang merupakan asli orang Belanda. Sudah menjadi agenda tahunan, keluarganya akan liburan ke rumah sang oma, mengisi hari liburan panjang sekaligus berkumpul bersama keluarga. "Oma pasti sangat senang melihatmu sudah besar," ucap ayah si gadis kecil yang memakai jepit rambut Mickey Mouse tersebut. Terlihat tambah menggemaskan. Sang ayah lalu mengusap kepala putrinya penuh kasih. Kemudian tangan yang lain menggenggam tangan wanita yang sangat ia cintai seumur hidupnya. "Lama juga kita tidak pulang ke Belanda, rasanya kita terlalu sibuk. Maafkan aku ya sayang," ucap pria berpakaian rapi dengan setelan jas hitam dan dasi abu-abu tersebut. Ia kemudian menarik lembut tangan sang istri, kemudian mengecup berkali-kali. Sosok pria yang hangat, penuh kasih dan cinta pada keluarga. Dia adalah Alexander Marquis Hartanto, pria 35 tahun, penerus satu-satunya kerajaan bisnis milik keluarga. Keluarga Hartanto adalah keluarga yang cukup terpandang di negeri ini. Keluarga konglomerat, salah satu pebisnis yang cukup berpengaruh di Indonesia. Selain bisnis tambang batu bara dan perusahaan serta perkebunan sawit yang cukup luas dengan puluhan ribu pegawai, Hartanto Group juga menguasai banyak bidang bisnis lainnya. Salah satunya menjadi agen terbesar dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Segala bidang sudah dirambah oleh grup yang cukup ternama tersebut, hingga sangat wajar kekayaan keluarga mereka tercatat dalam jajaran orang terkaya dan berpengaruh dalam sebuah majalah bisnis keluaran luar negeri. Pria keturunan Amerika Indonesia itu telah menikahi putri konglomerat juga, sama-sama dari keluarga terpandang. Ini seperti sebuah pernikahan bisnis, tapi mungkin karena jodoh pernikahan mereka, meskipun dari perjodohan akhirnya bahagia. Apalagi sejak hadirnya malaikat kecil di keluarga mereka, Michaela Marquis Hartanto. Di tahun pertama pernikahan mereka, sempurna sudah kehidupan Alexander dan sang istri tercinta. Alexander yang sangat menghargai dan mencintai istri serta putrinya itu kini sedang menikmati perjalanan liburan sekeluarga menuju Belanda. Sebenarnya ia sudah lama berencana mengajak sang istri untuk ke sana, harusnya beberapa bulan yang lalu. Hanya saja pria itu terlalu sibuk, sehingga baru sekarang ia membawa Dinara Catherine Darsa, wanita keturunan Belanda Indonesia, pulang ke tanah leluhurnya. Ibu dari Michaela tersebut sepertinya sangat senang dan bahagia karena bisa bersama-sama pergi ke Belanda, sebab rasanya susah sekali menempatkan waktu agar Alexander suaminya itu bisa ke sana bersama-sama seperti saat ini. "Nanti jangan terlalu sibuk ya, biar orang-orang yang tangani perusahaan. Papi cukup fokus liburan," pinta Dinara, ibunda Michaela. Alexander langsung tersenyum simpul. Ia tahu sang istri sedang menyindir kesibukannya selama ini. Pria itu lantas menatap Dinara, kemudian berjanji pada istrinya itu, "Oke, honey, I promise."
Senyum Dinara pun mengembang. Ia lantas memeluk lengan suaminya yang kekar dan ditumbuhi bulu-bulu lembut tersebut. "Thanks sayang." Alexander lantas mengangguk, mengusap tangan istrinya dengan sayang, sedangkan malaikat kecil Mikaela, dia masih menikmati awan-awan putih yang berjajar rapi dan terlihat mengagumkan. Setelah 14 jam penerbangan, akhirnya keluarga kecil Alexander tiba di bandara. Mereka tiba di Bandar Udara Schiphol Amsterdam, dikenal sebagai Bandar Udara Schiphol. Adalah bandara utama di Belanda yang terletak di selatan Amsterdam, persisnya di Gemeente Haarlemmermeer. Turun dari pesawat, mereka tidak langsung menuju kediaman Oma Darsa. Alexander berhenti sejenak untuk mengisi perut mereka. Apalagi Mikaela sudah mengeluh perutnya yang sudah konser beberapa saat lalu. Mereka pun memutuskan untuk mengganjal perut di salah satu kafe yang ada di dalam kawasan Bandara Schiphol tersebut. "Papi, I want burger." "Iya, honey." Alexander kemudian memesan 2 burger, satu untuknya dan satu untuk Mikaela. "Sayang, kamu mau apa?" tanya Alexander pada Dinara yang sedang membalas chat WA. "Etwan sup," jawab Dinara yang masih fokus pada smartphone miliknya. Saat yang lain ingin makan burger, menu sederhana langsung hap. Dinara justru ingin makan makanan khas Belanda. Ya, dia ingin makan Etwan sup yang merupakan sup berkuah kental khas negeri kincir angin. Etwan sup atau sup ertjes adalah sup khas Belanda yang terbuat dari kacang ertjes. Sup ini berwarna hijau kekuningan, bahkan cenderung coklat dan bertekstur mirip dengan bubur. Sup ini juga berisi prei, kentang, daging sapi maupun ayam, dan wortel. Dan ini salah satu menu favorit Dinara jika kangen dengan suasana Belanda. Tidak butuh waktu lama sampai pesanan mereka tiba. Mikaela dengan lahap memakan burgernya, meskipun menyisakan daun hijau yang ada di tengah burger. Dia akan menarik daun itu, kemudian meletakkan di atas piring. Itulah kebiasaan Mikaela kecil. Sejak balita, gadis kecil tersebut memang kurang suka mengkonsumsi sayuran. "Mika, coba sayang, jangan disisain terus ya." Mikaela langsung menggeleng menatap ibunya. "No, Mami, I don't like it." Mikaela kemudian mengambil tisu dan mengusap bibirnya yang mungil. Ia sudah selesai, tinggal menunggu sang ayah. Bukannya makan, Alexander malah berbicara di telepon. Dan itu membuat Dinara tersenyum tipis. Suaminya itu selalu begitu, janji hanya sekedar janji. "Sayang, makan dulu." Dinara menyentuh lengan suaminya. Alexander hanya mengangguk, tapi sesaat kemudian ia langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku jas. "Jangan kerja terus dong." Dinara mulai menyindir dan protes. "Cuma telepon sayang, ada hal urgen." Dinara langsung menghela nafas panjang dan Alexander langsung mengusap pipi perempuan tersebut agar tidak memasang muka masam di depannya. "Sorry," ucap Alexander, kemudian mulai makan burgernya. Selesai mengisi perut, mereka kemudian meninggalkan bandara. Oma sudah menyuruh supir pribadi untuk menjemput mereka bertiga. Alexander, Dinara, dan Mikaela kini sudah berada di dalam sebuah mobil warna hitam. Mereka akan diantar oleh Pak Supir ke mansion milik Oma Darsa. Oma memilih menetap di tanah kelahirannya setelah kematian sang suami. Ia ingin menikmati hari senjanya di negeri kincir angin tersebut. Sepanjang jalan, Mikaela terus saja berceloteh. Ada saja yang ia ceritakan, hingga anak itu capek sendiri, lalu akhirnya tertidur. Jalanan yang cukup sepi, tidak sepadat di Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia. Ketika suasana menjadi hening, Alexander menoleh ke belakang. Dilihatnya Mikaela sudah terlelap.
Baterainya sepertinya sudah habis. Canda Alexander yang menoleh ke belakang. Ia duduk di bangku depan, sedangkan Dinara bersama Mikaela di jok belakang. Dinara hanya tersenyum mendengar candaan suaminya, tapi senyumnya seketika menghilang saat matanya fokus pada sebuah kendaraan yang oleng di ruas jalan yang berbeda. Sebuah truk pemadam kebakaran sepertinya kehilangan kendali hingga pindah jalur. Alexander jelas heran melihat wajah istrinya yang langsung pucat dan seperti membeku. "Sayang, kamu kenapa?" Tidak ada jawaban atas pertanyaan Alexander karena detik berikutnya mobil hitam mereka langsung dihantam truk merah besar yang telah lepas kendali. Brak! Terdengar suara tabrakan yang cukup keras hingga mobil hitam itu terguling beberapa kali. "Mika, Mika sayang," suara lirih itu keluar dari bibir Dinara, ibunda Mikaela. Wajahnya penuh darah. Ia bahkan tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, seperti terlalu sakit hingga mati rasa. Hanya air mata yang keluar dari sudut matanya. Dinara merintih memanggil buah hatinya yang terlempar keluar mobil, sedangkan ia sendiri terjepit antara dua kursi depan dan belakang. Kaki dan tubuhnya terjepit. Ia benar-benar tidak bisa bergerak. Dinara yang masih sadar kemudian menatap ke depan. Ia menatap suaminya. Air matanya semakin tumpah ketika melihat suaminya dalam kondisi yang sangat tragis, ingin menjerit tapi suaranya hilang. Tubuh Dinara bergetar hebat. Dalam waktu sekejap keadaan menjadi sangat buruk. Ia mencoba menggerakkan tangannya, meraih Alexander yang tidak sadarkan diri dengan kepala yang terjepit bagian depan mobil. Sebuah kecelakaan tragis akhirnya harus merenggut kebahagiaan keluarga Alexander dalam sekejap. Semuanya menjadi gelap. Hari-hari bahagia mereka seketika menjadi suram.